Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Gimana sekarang di tahun 2021? Kak Leli doain untuk adik-adik sekolah minggu semua dalam keadaan sehat. Walaupun masa-masa pandemi seperti ini kita masih ibadah online, oke? Nah adik-adik sebelum kita ibadah online seperti biasa mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain dulu? Bersaat teduh. Yuk kita saat teduh yuk adik-adik. Amin. Nah adik-adik setelah kita bersaat teduh, jangan lupa kalian mau ingatkan juga nanti setelah ibadah online boleh mengumpulkan video ataupun foto-fotonya ke wali kelas masing-masing. Yuk kita mau bernyanyi satu lagu, lagunya adalah Kami Puji dengan Riang. Bisa semua ya adik-adik ya. Kami puji dengan riang. Semua bernyanyi, semua bangkit berdiri dan nyanyinya harus penuh dengan riang. Sip, oke? Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian lagi, Allahku Dahsyat. Sambil apa? Sambil kita mengumpulkan persembahan buat Tuhan Yesus kita. Oke? Yesus disanjung tinggi.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Amang mau sampaikan karena ini masih tahun baru ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita mau mendengar firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami. Sebentar kami mau belajar dan mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Sertai kami, bimbing kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan Alkitabnya. Sudah? Sudah pegang Alkitabnya? Mari kita buka dari kitab Ayub. Kitab Ayub, perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya betul, perjanjian lama. Kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kita membacanya ya. Mari ikuti pembacaan ini dengan seksama. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita dengar dari yang Amang baca, ada seorang yang bernama Ayub. Nah, Ayub ini kalau orang Kristen kenal, ini kisah Ayub orang yang luar biasa. Nah, diperkenalkan di dalam Alkitab kita, dalam kitab Ayub pasal 1 ini, ternyata Ayub itu orang yang paling kaya loh. Bayangin, paling kaya. Paling dikatakan terkaya, dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Bahkan ternaknya banyak sekali, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan semuanya itu. Tanya yang disebut di ayat 3. Tapi adik-adik, yang paling menarik, sekalipun dia kaya, sekalipun demikian hebatnya kekayaannya, ternyata Ayub itu orang yang saleh, yang jujur, dan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, ia yang takut akan Tuhan, dan juga orang yang menjauhi kejahatan. Nah, lihatlah, ternyata orang baik, orang kaya bisa baik, orang baik juga bisa kaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, satu, itu saleh itu apa sih? Saleh berarti dia mau beribadah kepada Tuhan. Dia mau juga melakukan kebaikan dalam segala hal, nggak mau berbuat curang, ya kan? Saleh juga berarti dia menjaga sikap hidup yang baik. Misalnya dibilang nggak boleh mencuri, dia nggak akan mencuri. Semua yang dikatakan firman Tuhan dia mau lakukan. Itu namanya orang saleh. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Takutnya bukan seperti takut sama hantu, enggak, tetapi dia menghormati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Ayub itu demikian gambarannya. Bukan cuma sebagai orang kaya dan orang yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga ternyata Ayub itu orang tua yang baik hati. Kenapa dibilang baik hati? Setiap kali di ayat 5 tadi, Ayub itu saat-saat tertentu
Dia panggil anak-anaknya, dia mempersembahkan korban bakaran untuk memohon kepada Tuhan pengampunan dosa atas anak-anaknya. Ada yang kasih Tuhan, mari kita lihat. Ternyata Tuhan mau pakai juga orang tua untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Orang-orang tua kita itu, bapak, mama, mami, papi, semua itu sebenarnya adalah yang Tuhan percayakan untuk membimbing hidup kalian, hidup kita. Supaya apa? Supaya kita hidupnya baik di hadapan Tuhan. Makanya orang tua bersyukurlah kalau orang tua kalian mau mendoakan kalian. Ada nggak orang tua yang nggak doakan anaknya? Pernah nggak kalian disuruh berdoa, diajak berdoa? Kalau sakit pasti didoakan sama mama papa kan? Nah, bersyukurlah karena apa? Berarti di orang tua kita termasuk orang yang saleh, yang mau mendoakan kita kepada Tuhan. Terus orang tua yang mau mengajak beribadah. Nah, kalau orang tua bisa datang hari Minggu, walaupun masih ibadah online kita ya, datang mama papa harus sekolah Minggu, pasang TV atau pasang YouTube di handphone. Berarti orang tua kita mau masih mengarahkan kita ke arah yang benar. Bersyukurlah kalau memiliki orang tua yang sayang sama kita. Dan yang berikutnya, tadi kan Ayub memberi korban bakaran untuk penghapusan dosa anak-anaknya. Artinya gini, berarti Ayub itu orang tua yang sangat sayang sama anaknya dan melarang anaknya melakukan kejahatan. Adik-adik, kalau orang tua kita melarang kita ya, misalnya, jangan nakal. Itu tentu karena dia sayang pada kita. Supaya hidup kita baik. Nah, kalau dilarang, mau. Kenapa? Karena itu adalah gambaran Tuhan yang sedang menuntun hidup kita. Bersyukur kalau orang tua kita mau melarang kita ya. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Jangan kita marah kalau dibilang, oh nggak boleh gini. Semuanya nggak boleh. Bukan semua nggak boleh. Yang jelas orang tua mau supaya kita hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu ada yang dikasih Tuhan, mari ingat. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita begini. Yang pertama, kita bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang ternama. Intinya apa? Takutlah akan Tuhan, hidup saleh seperti Ayub. Yang kedua, Tuhan menuntun hidup kita lewat orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita. Contohnya orang tua kita. Nah oleh karena itu, turuti, patuhi orang tua kita. Ingat titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya apa? Siapa orang tua di situ? Orang tua itu berarti bisa guru. Orang tua kita mama papa, orang-orang yang lebih tua, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Itu cara Tuhan menuntun hidup kita. Supaya apa? Hidup kita boleh terarah dan boleh menghormati Tuhan. Nah dari kasih Tuhan, tetap hormati orang tua. Tetap sayangi orang tua ya. Hidup saleh, hidup yang benar. Kalau dengar firman Tuhan, belajar dari situ, kita dengan sukacita mau menghormati Tuhan lewat orang-orang yang lebih tua dari kita. Aku mau sampaikan, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita bisa melakukan banyak hal di dalam Tuhan dan kita menjadi memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang Ayub, orang yang Tuhan berkati karena kesalehan dan kebaikannya. Sehingga dia menjadi orang ternama, dia menjadi yang terkaya saat itu. Tetapi walaupun demikian, dia tetap mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Kami mengingat kasih Tuhan kepada kami, yang memberikan kepada kami orang tua yang baik. Kami berdoa untuk setiap orang tua, Papa dan Mama, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap orang tua kami. Berkati mereka, beri kesehatan selalu, mampukan mereka untuk mengajari kami kebaikan. Supaya kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kami dituntut kepada jalan kepada kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat tetap jaga kesehatan.
Tetap sabar ya, kita masih dalam pandemi. Kalau keluar rumah, pergunakan masker. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru ya adik-adik. Ketemu kembali kita bersama. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan khotbah yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta Panjaitan, kita bersama-sama kembali akan memulai pembelajaran tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa dulu yuk. Doanya akan dipimpin oleh teman kita, Gabriel Tamaro Napitupulu. Kita berdoa bersatu di dalam hati. Tuhan Yesus, pada hari ini kami pengen belajar sekolah minggu. Tuhan, hari ini kakak sekolah minggu akan mengajar murid-murid yang ada di sekolah minggu. Tuhan, semoga virus corona ini akan cepat berakhir. Dan Tuhan, semoga kami sehat selalu dan makin berkembang belajarnya Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Gabriel. Nah, adik-adik, pembelajaran firman Tuhan hari ini tentang Ayub. Benar. Nama Ayub pasti sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik. Nama Ayub pasti sudah sangat sering sekali didengar oleh adik-adik. Di dalam Alkitab, Ayub adalah orang yang sangat kaya, sangat melimpah hartanya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, memiliki 3.000 ekor unta, memiliki 500 pasang ekor lembu, dan memiliki 500 ekor keledai betina, serta memiliki budak-budak yang sangat banyak. Nah, dengan kekayaan yang dia miliki, Ayub memiliki karakter rohani yang sangat baik. Dia tetap menjaga karakter rohani yang sangat baik. Karakter rohani apa aja sih yang dimiliki oleh Ayub? Nah, adik-adik, yang pertama adalah saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Dan yang keempat adalah menjauhi kejahatan. Karakter rohani saleh yang dimiliki oleh Ayub itu dengan cara Ayub rajin beribadah kepada Tuhan, Ayub selalu melakukan kebaikan, dan Ayub selalu melakukan perkataan Tuhan. Lalu Ayub tidak pernah bohong, selalu jujur. Dan Ayub takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu seperti yang kita ketahui, anak-anak Ayub suka mengadakan pesta. Karena Ayub takut akan Tuhan dan Ayub sayang kepada anak-anaknya, setelah anak-anak Ayub mengadakan pesta, keesokan paginya Ayub selalu melakukan korban persembahan kepada Tuhan dengan maksud, dengan tujuan supaya Tuhan menghapus dosa-dosa anak-anaknya, karena Ayub begitu sangat sayang kepada Tuhan. Dan yang keempat, terakhir tadi, Ayub menjauhi kejahatan. Dengan kekayaan yang dimiliki Ayub, dengan berkat yang begitu melimpah, begitu banyak yang dimiliki Ayub, Ayub selalu melakukan kebaikan kepada orang-orang. Dengan karakter rohani yang dimiliki Ayub, Tuhan sangat bangga sekali sama Ayub. Tuhan sangat sayang sekali kepada Ayub. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mau memiliki karakter rohani seperti Ayub. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memiliki karakter rohani seperti Ayub, pasti mama dan papa bangga kepada kita. Pasti mama dan papa sayang kepada kita. Kalau mama dan papa bangga dan sayang kepada kita, terlebih Tuhan juga sayang dan bangga kepada kita. Adik-adik bisa menjaga kesalehan seperti Ayub, yaitu adik-adik rajin beribadah. Walaupun kita masih ibadah online ya adik-adik, tetap adik-adik setiap minggu selalu beribadah, mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik juga bisa melakukan kejujuran. Adik-adik tidak bohong. Kalau misalnya nih,
adik-adik lagi mau ujian online, adik-adik menjawab dengan jujur. Ketiga, takut akan Tuhan. Nah, adik-adik kalau takut akan Tuhan, contohnya yaitu nurut kepada orang tua. Orang tua di sini tidak hanya terbatas kepada mama dan papa saja, tapi orang tua di sini yaitu orang-orang yang di sekitar kita yang menjaga kita untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Adik-adik pasti bisa selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan kebenaran di dalam kehidupan sehari-harinya. Supaya apa sih? Supaya orang tua kita senang, supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, pasti kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita bisa memberikan berkat juga kepada orang lain. Itulah karakter rohani yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, contohnya nih adik-adik, di masa pandemi ini walaupun kita belum bisa kemana-mana, kita tetap harus bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kita masih sehat, diberi kesehatan, diberi berkat. Puji Tuhan, kita masih bisa sekolah formal, walaupun mungkin adik-adik melalui Zoom atau Google Meet. Dan kita juga masih bisa beribadah online setiap minggunya. Dan satu hal lagi, adik-adik tetap berkumpul bersama mama dan papa, bersama kakak dan adik, ya kan? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kakak yakin kalian pasti akan tetap menjaga karakter rohani kepada Tuhan. Oke, baik, kita tutup dengan doa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu hari ini, di mana kami telah belajar tentang Ayub. Kami mau ya Tuhan memiliki karakter rohani, yaitu menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan ajari kami selalu Tuhan agar kami selalu bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berikan kami selalu kesehatan, supaya di dalam masa pandemi ini kami selalu sehat Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami tidak sempurna, kami yakin di dalam atas nama-Mu doa ini telah disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, kita ketemu kembali minggu depan, bye-bye.